Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha tahu segala isi hati, maha tahu apapun yang terlintas dalam pikiran. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutupi aib-aib kita sehingga orang lain masih menghargai kita. Padahal Allah tahu persis apa yang kita lakukan setiap saat. Semoga takdir pertemuan ini membuat kita selalu terpesona kepada Allah. Apapun yang kita lihat membuat kita ingat kepada Allah. Apapun yang kita dengar membuat kita ingat kepada Allah. Apapun yang kita rasakan membuat kita ingat kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Apakah Allah yang maha agung tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Mengapa kita masih dihargai orang lain? Karena Allah menutupi aib dosa maksiat kita. Kalau kita hijrah yang paling penting adalah hijrah dari lupa menjadi ingat kepada Allah, dari ragu kepada yakin, karena yang terpenting dari segala-galanya adalah ingat dan yakin kepada Allah. Orang melihat boneka, mata ke boneka, hati suka memuji, wah ini hebat yang membuat boneka. Tapi mengapa melihat anak yang memainkan boneka tidak ingat kepada Allah yang menciptakan anak itu? Itu masalah. Kita lihat gambar kucing, dipuji yang menggambarnya, tapi melihat kucing betulan tidak ingat kepada Allah yang menciptakan kucing itu. Harusnya dalam hidup ini yang paling sulit adalah sulit lupa kepada Allah. Karena segala yang kita lihat, segala yang kita dengar, segala yang kita rasa, semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menonton video di YouTube, langsung mikir, orang yang bikin video ini ciptaan Allah. Kalau ingat mata ke makhluk, hati ke Allah, sah. Tidak ada seharusnya yang paling membuat kita ingat kecuali Allah. Misalnya kita pengen beli handphone buatan Cina, pergi ke jalan yang teringat merek-merek handphone Cina. Oppo iki, Oppo iku, Mi tok, nggak ada yang lain. Ditanya, Lenovo. Asal niat saja kita melihat handphone akan teringat kepada merek itu terus. Hanya dengan satu niat melihat buatan Cina. Bagaimana kalau kita niatkan melihat buatan atau ciptaan Allah? Kira-kira bisa lupa tidak ke Allah? Enggak. Kenapa seorang istri sering jengkel kepada suami? Karena mata ke suami, hati ke suami. Kenapa orang tua jengkel kepada anak? Karena mata ke anak, hati ke anak. Hendaknya ke anak, mata ke anak, hati ke Allah. Lihat, anak ini ciptaan Allah, ini milik Allah, ini amanah Allah. Maka gak berani menyakiti hati anak. Jadi kalau ingat kepada Allah, lampu on, nyala. Kalau lupa kepada Allah, itu off. Kita lebih banyak on atau off? Kalau mau hijrah, itu saja. Hijrah minasulumati ilan nur. Dari kegelapan kepada cahaya, dari lupa kepada ingat Allah. Mari kita latihan ingat kepada Allah dalam segala hal. Mata pada ciptaan, hati kepada pencipta. Kita lihat istri, kalau sudah punya istri, ingat, ya Allah, ini ciptaanmu. Dulu gak gini-gini amat, kenapa jadi begini? Insya Allah. Orang yang yakin segala ciptaan Allah, kalau dia diberi bagus, tidak akan jadi sombong,
karena semua ciptaan. Kalau ada kekurangan, tidak akan minder karena ini juga ciptaan Allah. Lihat orang lain, tidak akan iri. Lihat yang kurang bagus, tidak akan meremehkan. Dengan yakin saja semua ciptaan Allah, tidak akan sombong, tidak akan minder, tidak akan iri, tidak akan meremehkan. Lihat Jepang. Jepang ciptaan siapa? Orang Jepang siapa yang menciptakan? Semua kelebihan yang ada di negeri Jepang, disiplin, bersih, pandai, yang baik-baiknya, itu pasti dari tuntunan Allah. Dan itu hikmah untuk orang yang beriman. Kita tahu ilmu bersih, kita kurang bersih. Itu Allah ciptakan negara yang suka kebersihan. Begitulah. Jadi kita pergi kemanapun tidak ada masalah. Yang ada itu ciptaan Allah saja. Kalau takdir Allah kita bisa pergi ke luar negeri, yang dilihat satu saja, ini ciptaan Allah, ini negara milik Allah, orang-orangnya juga yang diciptakan Allah. Sehingga tidak ada keterpesonaan yang berlebihan terhadap negara, terhadap manusia. Terpesonanya ya satu saja, ini ciptaan Allah, ini milik Allah. Pergi misalnya ke Dubai, lihat ini Arab ini, gak pesan Arab mereka. Sebagaimana kita juga gak pernah pesan kulit sawo matang kecoklatan. Lihat Afrika, kulit hitam, pasti Allah yang ngedesain. Jadi tidak ada kita meremehkan, mencemooh. Yang ada takjub saja kepada maha sempurnanya ciptaan Allah. Termasuk melihat saudara-saudara kita yang diberi kekhususan. Ada yang kakinya lumpuh, ada yang tidak ada tangan. Kita tidak ada sedikit pun meremehkan, karena yang kita lihat adalah karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau membelai anak, membelainya sambil zikir, sambil dilihat rambutnya. Ya Allah, Kau ciptakan rambut yang halus ini, kecil ini. Lihat alisnya, Maha Suci Allah. Zikrullah melihat bayi. Coba cium bayi, harum. Mungkin karena hatinya bersih bayi itu ya, sehingga harum. Makin tua kan beda ya, makin banyak dosa, aromanya juga akan berkembang ya. Jadi sekali lagi, mata melihat ciptaan, hati melihat pencipta. Mata melihat ciptaan, hati melihat pencipta. Jodoh, ingat Allah. Cuma satu yang atur jodoh, dari Allah. Ikhwan mau menikah dengan ahwat. Ahwat ciptaan siapa? Yang ngurus ahwat siapa? Allah. Maka tidak usah berkata saya ini kurang keren, tidak ada yang mau sama saya. Yang ciptakan kita siapa? Yang menakdirkan jodoh siapa? Mungkinkah takdir Allah terhalang karena Dia sendiri yang mendesain kita? Tidak mungkin. Kalau Allah mau menjodohkan, jodoh saja. Tapi saya kurang mancung hidungnya, tapi berlubang kan? Siapa tahu menurut kita kurang mancung, tapi dalam pandangan calon kita itulah hidung idaman. Ada yang menikah dengan tunanetra, ada yang menikah dengan orang lumpuh, ada yang menikah dengan orang yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Semoga saya kalau sekarang menuntun suami saya di dunia, Allah menuntun saya menuju surga. Menurut kita tunanetra itu sebuah kelemahan, tapi bagi calonnya justru itulah ladang amal. Orang yang stres, aduh saya sudah kepala 3, mungkin enggak ya ada yang mau sama saya. Bagaimana saya mintanya ke Allah? Takdir tidak terhalang oleh umur, tidak terhalang oleh wajah, tidak terhalang oleh rezeki. Apa yang Allah mau, wa yuridika bi khairin pala rodda li padli yusibu bihi mayasya'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Quran surah Yunus ayat 107. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Yunus ayat 107. Tidak usah lebay. Aduh saya takut
saya mau ulang tahun, makin tua nggak ada urusan. Jadi tua itu takdir Allah. Hei ikhwan, jangan neko-neko. Kalau mau cari jodoh, lempeng saja. Karena Allah yang menguasai takdir. Tidak usah pinjem jaket teman supaya kelihatan gaya. Lempeng saja. Yang menentukan takdir Allah. Terus saja memperbaiki diri. Merasa banyak dosa, taubat. Banjir air mata taubat, itu mengangkat derajat. Innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Merasa punya masa lalu yang buruk, kalau nggak ditanya, diam saja, tobat saja. Nanti Allah yang nutupin. Nggak usah dibuka apa yang Allah tutupin. Kalau ditanya, ngomong apa adanya. Kalau si dia nggak mau, berarti bukan jodohnya. Nanti Allah ganti. Lempeng saja, nggak usah modus-modusan. Apalagi masalahnya, ingat rezeki, ingat Allah. Udah, bulat saja. Satu-satunya yang membagi-bagikan rezeki adalah Allah. Dan kita diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Waktu di perut ibu, janin mencari rezeki atau rezeki yang mendekati janin. 9 bulan tidak kemana-mana, di tempat sempit, cukup. Syariatnya, bapak kerja, ibu makan jengkol, pete, bakso, lemper, dari segi nama mustahil jadi bayi. Tapi begitulah, Allah ramu sesuai dengan keperluan kita. Lewat plasenta, beres. Ini ilmu tauhid ya. Kalau nggak ingat ini bisa stres. Waktu kita bayi, rezeki ada tidak? Bayi mencari rezeki atau rezeki mendekati bayi? Ibu mengeluarkan air susu. Dari air susu jadi otot, jadi tulang, jadi gigi. Komplit kita. Syariatnya hanya air susu. Tapi ada ibu-ibu yang tidak punya air susu. Sapi mengeluarkan. Mana yang mendekati? Bayi mendekati sapi atau sapi yang mendekati bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu air susunya. Sapinya di Selandia Baru, bayinya di Medan. Datang juga itu sapi ke Medan. Yang meras siapa? Yang di pabrik siapa? Yang bawa pakai kapal laut siapa? Simpan di supermarket, susunya dibeli, dibawa ke dapur, masukin ke botol. Tapi kenapa manusia tidak boleh menikah dengan sapi? Karena saudara sepersusuan ya? Bukan, karena beda jenis. Ini penting, ini ilmu tauhid, ini ilmu zikir. Sudah makan belum? Lihat berapa langkah kita menuju makanan. 400.000 langkah makanan menuju ke kita. Dari Cianjur naik pesawat, garamnya dari Madura naik kapal laut, ikan dari Tanjung Priok, belum lagi sayuran dari Bogor, sambal cabai dari gunung mana, dari bukit mana, nongol di meja makan kita. Pabi ayi ala irabikuma tukadziban. Takjub, bagaimana Allah mengumpulkan semuanya. Kalau makan cuma mengunyah, monyet juga mengunyah. Makan bagi kita itu takjub kepada Allah. Nikmatnya makanan itu bukan di lidah, nikmatnya makan itu di hati. Ingat bagaimana Allah menjamin kita. Mengapa Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan? Bagaimana mau mencela? Semuanya Allah yang menyediakan, Allah yang mengumpulkan. Semuanya itu dengan mudah dan ada di meja kita. Kita minum air dari galon, tidak tahu dari mata air mana, tidak pernah turun ngambil air, bagaimana ngatur pH, bagaimana bakterinya dari bakteri yang bahaya, menghilangkannya bagaimana, nggak ngerti. Tiap hari datang itu air dari galon. Fabi ayyi ala irobikuma tukadziban. Minum adalah untuk zikrullah. Kalau sekedar gelegek-gelegek minum, unta juga minum. Bagi kita, makan dan minum adalah menikmati kebesaran Allah. Cecak nempel ke dinding, nyamuk datang sendiri melewatinya. Jika cecak yang mencari nyamuk, gak akan makan seumur hidup karena cecak tidak punya sayap. Makanya bagi kita, kerja itu bukan cari uang, kerja itu cari pahala. Bisnis jadi ibadah, rezeki Allah yang atur,
Jadi pahala atau tidak pahala, itu kerjaan kita. Ingat rezeki, ingat Allah. Ingat jodoh, ingat Allah. Stres itu kebanyakan mikir, kurang ingatnya, kurang zikirnya. Bagusnya tiap mikir jadi zikir. Mikir jodoh bulat ke Allah, mikir rezeki bulat ke Allah. Apa yang untuk saya pasti ketemu, yang bukan untuk saya pasti enggak ketemu. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah kalau tidak barokah karena salah niat dan salah cara. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya syukur karena pasti ada rezeki, tapi rezeki tidak ada nilai kalau tidak punya syukur. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya sabar karena ada waktunya ditahan. Itu semua pekerjaan Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya ridho. Ada waktunya rezeki diambil. Kalau rezeki ada di tukang handphone, itu handphone jatuh ke banting. Kalau rezeki tukang tambal ban ada di dompet kita, meletus itu ban kendaraan. Kalau rezeki ada di tukang kacamata, nggak sengaja kita menduduki kacamata, bawa ke tukang kacamata. Relax. Kalau harus pindah rezeki, pindah-pindah rezeki, tenang. Nggak relax juga harus bayar. Bagi kita, temukan pahalanya. Rezeki Allah yang menggenggam. Usahakan terkait ke Allah dalam hal apapun. Ada gempa bumi, pesawat jatuh, jangan cuma ngobrol di gempa pesawatnya, tapi ngobrol di Allah. Gempa karena lempengan bumi diperintahkan Allah untuk bergerak. Terjadi gempa atau terjadi pesawat jatuh, itu semua juga karena izin Allah. Yang meninggal itu bagaimana? Orang yang telah ditetapkan Allah sesuai waktunya. Meninggal dicabut nyawa oleh malaikat atas perintah Allah. Walagi holakokum min din summa qada ajala wa ajalu musamma indahu summa antum tamtarun. Quran surah Al-An'am ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu, kemudian menetapkan ajalmu dan batas-batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Tidak ada yang meninggal kecuali Allah yang menetapkan waktu, tempat, cara. Kita bersyukur jadi pahala, kita bersabar jadi pahala, kita ridho jadi pahala, kita berikhtiar jadi pahala, kita introspeksi memperbaiki diri juga jadi pahala. Semua bisa jadi pahala, tergantung kepada kita. Mata boleh melihat kemana-mana, tapi hati tetap ke Allah, ingat kepada Allah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.